Kembali lagi di segmen ngobrol santai. Jadi gua tadi lagi mikir-mikir itu kan, gua teringat sesuatu dulu. Terakhir di 2021 gua suka banget main Quora, gua suka banget. Banyak hal yang gua dapat dari sana ya info-info. Karena di sana tuh biasanya banyak tuh info-info yang random aja gitu tapi ilmu gitu. Karena pertanyaan-pertanyaannya banyak banget di sana. Kita bisa nanya, kita bisa jawab, dan kita juga bisa sekedar ngecek berita-berita apa yang ada gitu kan. Ya sama kayak sosmed lainnya lah, cuman bedanya ini fiturnya lebih ke kayak menjawab pertanyaan gitu. Jadi dulu 2021 terakhir kenapa? Karena dulu gua ngerasa Quora ini adalah sosial media yang nggak mungkin disinggahi buzzer. Hingga pada akhirnya di 2021 entah gimana ceritanya para buzzer muncul di Quora anjir itu semenjak itu gua ngerasa Quora gak asik lagi nih gitu. Anjing kok bisa sampai Quora ya gitu. Lu tau gak sih orang yang nanya dan jawab sendiri ya kira-kira kayak gitu lah, banyak banget buzzer-buzzer gak jelas anjir. Karena gua tahu pasti gimana warga Quora dan kayaknya mereka gak bakal nanya pertanyaan yang kayak gitu deh. Itu gue yakin ada orang yang nanya sendiri terus jawab sendiri gitu untuk menggiring opini gitu. Oke, jadi hari ini gue penasaran apa saja pertanyaan orang-orang di Quora dan mari kita coba jawab satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara agar menjadi berani dan kuat tanpa peduli dengan pandangan orang lain? Kalau untuk berani dan tidak peduli, gini ya, men. Yang lu takutin apa gitu loh. Karena gua sih percaya ya, tiap manusia, siapapun itu, dia pasti punya pegangan nih, siapa nih orang yang pantas untuk didengerin gitu loh. Ya, bisa jadi mungkin orang tua lu, bisa jadi mungkin abang lu, kakak lu, entah siapa gitu kan. Cuman yang menurut lu memang pendapatnya itu bisa dikatakan valid ke diri lu gitu loh. Lu pasti punya deh orang-orang yang memang nggak pengen lu bantah dan lu iyain aja karena lu ngerasa pendapat mereka valid. Jadi di luar orang tersebut kayaknya lu nggak terlalu penting untuk peduliin deh gitu loh. Jadi lu berani aja dan harus nggak peduli, memang harus nggak peduli gitu loh. Karena pendapat mereka itu belum tentu valid dan pendapat mereka juga terkadang cuman yeping doang gitu. Masa ya lu terganggu sama yepingan orang anjir gitu loh. Ya gak usah didengerin men. Jadi biarin aja dia berkicau. Dia bukan orang yang akan membantu hidup lu. Dia bukanlah orang yang akan eh, peduli dengan perkembangan lu gitu. Udah gak usah didengerin men gitu loh. Lakuin aja apa yang pengen lu lakuin selagi itu nggak merugikan siapapun dan tidak melanggar apapun ya lakuin men. Gak usah pikir orang lain, oke? Okay? Oke, okay, next. Bagaimana cara menghabiskan waktu dengan seseorang yang kita tahu tidak sefrekuensi dengan kita tanpa merasa awkward? Kalau lu nanya gini, mungkin gue bisa tanya balik ya ngapain lu ngabisin waktu sama orang yang gak sefrekuensi gitu. Tapi gue anggap mungkin ini konteksnya di pekerjaan kali ya. Kalau di pekerjaan ya being profesional aja men gitu. Ya anggap aja ini sesuatu yang profesional, kerjaan doang gitu loh. Dan lu nggak perlu harus sefrekuensi dengan dia dan lu juga nggak perlu harus ngerasa awkward kenapa gitu loh. Jadi kalau dia nggak kalau dia tidak sefrekuensi dengan lu, ya nggak apa-apa gitu loh. Lu harus mensugesti diri lu ya nggak sefrekuensi itu nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau lu mikir orang-orang yang nggak sefrekuensi dengan lu dan lu jadi awkward karena dia, menurut gua itu nggak perlu dipertahanin sih gitu. Karena kalau lu awkward itu pasti suasananya nggak enak banget men gitu. Ya nikmati aja, nikmati aja.
Ya jawab seadanya ya, jadi diri sendiri aja sih. Kalau lu memang ngerasa dia nggak sefrekuensi sama lu ya udah gitu loh. Ya mau gimana gitu loh. Tunjukin kalau lu memang nggak sefrekuensi sama dia, selesai ya. Gua nggak bisa bicara yang manis-manis kali ini gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu mau ngomong apa aja terserah men. Nggak usah ngerasa awkward sendirian gitu loh. Lu ungkapin aja apa yang lu rasain. Urusan gimana respon dia itu bukan tanggung jawab lu, oke? Oke, stop mikir gimana cara supaya gak awkward. Ungkapin aja, gua awkward nih ngobrol sama lu karena gua nggak sefrekuensi. Ah, bodo amat gitu. Oke, next. Bagaimana sikapmu kepada orang yang tidak menghargai kehadiranmu? Untuk sikap kepada orang yang tidak menghargai kehadiranmu, ya nggak apa-apa gitu. Ya emang lu siapa sih harus dihargai? Gini ya men ya. Rasa dihargai orang lain itu menurut gue tuh diberi bukan diminta gitu loh. Jadi kalau seandainya lu nggak dihargain, ya mungkin lu perlu introspeksi diri gitu loh. Kenapa lu nggak dihargain gitu loh? Karena come on man, respect itu nggak diminta gitu loh. Respect itu didapat gitu loh. Jadi jangan salahin orang lain men. Coba introspeksi apa yang salah di diri lo, apa yang kurang. Kalau memang ada coba diperbaiki. Ya semoga lu mendapatkan respect yang lu harapkan itu man. Oke, next. Apakah kamu setuju bahwa kritik itu justru merusak mood seseorang bukan malah justru membangun? Kritik merusak mood seseorang gitu. Jadi ini konteksnya kalau seandainya ada orang dikritik terus mood dia malah jadi rusak gitu ya. Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya lu ngapain kritik orang juga gitu lo, ngapain gitu. Emang dia siapa sampai lu kritik lo. Tapi kalau memang dalam konteksnya ini kerjaan, kalau memang konteksnya kerjaan, kalau lu dikritik, kalau memang lu ngerasa kritikannya nggak sesuai, ya lu jawab aja sih. Lu jawab aja, ngapain lu jadi bad mood gitu loh. Ya kalau memang dia kritikannya lu ngerasa ini mah ngawur, kritiknya jawab aja langsung depan mukanya nih. Men, lu kayaknya ngawur deh gitu. Gituin aja nggak apa-apa. Orang-orang kayak gitu kadang perlu digituin sih gitu. Tapi kalau lu memang ngerasa kritikannya itu memang benar, ya udah pakai kritikan dari seseorang itu untuk membangun diri lu gitu loh. Lu upgrade kalau memang kritikan dia itu yang benar-benar untuk membangun gitu ya, dengerin aja dan lakuin, buktiin gitu loh, main berubah gitu loh. Gak usah dipersulit sih gitu. Oke, next. Mengapa rasanya semua orang tidak menjadi diri mereka sendiri dan berpura-pura? Karena kita memang bukanlah orang-orang yang siap menerima kejujuran yang pahit. Oleh sebab itu, makanya banyak orang yang berpura-pura gitu loh. Karena banyak sekali ketersinggungan, banyak sekali yang perlu dihargai, banyak sekali budaya feodal yang masih dipertahankan. Gimana lu mau jadi diri sendiri coba? Ya gimana gitu loh. Lu jadi diri sendiri nih, orang ada yang tersinggung, ada yang bilang lu kurang ajar, ada yang bilang lu entah apa kayak gitu. Padahal kadang menjadi diri sendiri bukan berarti kita melanggar rules kan. Kita kan cuma jadi diri sendiri doang gitu loh, dan kita gak merugikan siapapun, dan kita juga tidak mengganggu siapapun. Ya mungkin yang terganggu ego dia doang gitu. Bukan dirinya gitu. Sebenarnya dirinya gak ada terganggu, cuman ego dia kesenggol aja tuh gitu. Jadi kenapa kita tidak bisa menjadi diri sendiri, karena itu sih, karena kita memang belum siap untuk menerima kejujuran men gitu loh. Kita terbiasa melihat ya balutan-balutan kepalsuan gitu. Melihat kepribadian-kepribadian palsu yang ditampilkan di publik gitu, padahal mah kadang ya kita nggak tahu aslinya gimana gitu. Cuman ya orang lebih senang lihat yang kayak gitu gitu loh. Karena orang cuma pengen lihat yang baik-baik aja. Jadi ya biasakan diri momen. Oke, next. Sebagai senior,
Bagaimana cara menumbuhkan sikap inisiatif dan sadar diri kepada juniornya tanpa melibatkan senioritas? Apakah itu mungkin? Gini ya men ya, kalau lu nanya gini, ini gua anggap konteksnya kerjaan ya. Menurut gua dalam hal apapun di luar kerjaan pun, komunikasi adalah kunci gitu loh. Jadi kalau lu ngerasa ada junior nggak inisiatif gitu loh, ya lu ungkapin aja gitu loh. Nggak apa-apa men, ya lagi ini kerja gitu loh. Lu punya job, dia punya job, kalian ini tim gitu loh. Dan hasilnya tuh kalian juga yang nanggung kan, kalian sama-sama nanggung, kalian ini tim gitu loh. Jadi ketika ada junior lu yang memang nggak ada inisiatif dan nggak sadar diri gitu, ya lu ungkapin aja, nggak apa-apa, ngapain pikirin perasaan orang, kok kita di sini sama-sama kerja, kita di sini sama-sama cari duit gitu loh. Kita ya udah melakukan yang memang seharusnya gitu loh. Stop berteman dengan partnermu gitu. Stop berteman dengan rekan kerjamu, men, mereka bukan temanmu, mereka adalah rekanmu, jadi nggak usah jaga perasaan mereka. Profesional aja sih gitu. Ungkapin apa yang perlu lu ungkapin, oke? Next. Mengapa satu kesalahan yang diperbuat akan menghapus 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan? Lu lu pasti pernah lihat postingan yang kertas putih terus ada titik hitam kecil gitu di tengah gitu kan, karena memang orang bakal lebih mudah ngelihat yang kayak gitu gitu. Maksudnya ya contoh nih, ini kertas putih gitu kan, ada titik hitam, ya orang bakal fokusnya ke titik hitam itu, bukan putih yang luas itu ya. Memang begitu cara kerjanya men. Dan kenapa mereka menghapus 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan gitu kan? Ya karena lu ngelakuin salah dan mereka ngerasa kalau selama ini mungkin kebaikan lu hanya pura-pura, ya mungkin kebaikanmu bagi mereka itu hanya kepalsuan, kita nggak tahu, cuman gara-gara satu kesalahan. Dan kayaknya lu nggak harus pusing mikirin itu sih, karena kalau lu memang pede ngerasa ngelakuin 1000 kebaikan gitu, kayaknya mereka yang rugi kalau kehilangan lu gitu. Jadi stop mikirin orang-orang kayak gitu men, itu cuma buang energi lu gitu. Oke, next. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghabiskan waktu saat menganggur? Gini gini gini. Oke, denger ya gitu kan. Lu kan nganggur nih. Satu hal yang paling lu butuhin ya pastinya duit dong, tentunya duit dong. Ya ketika lu masih nganggur, lakuin sesuatu yang kiranya akan membantu lu untuk memperoleh pundi-pundi duit gitu. Ya bisa aja lu ikut kelas, upgrade skill, atau mungkin lu pengen mencoba karir jadi konten kreator gitu. Atau mau belajar dagang. Pokoknya lu lakuin hal-hal yang akan membantu lu untuk memperoleh duit, men. Karena ya kita hidup butuh itu, men. Hanya itu yang paling kita butuhkan kayaknya saat ini gitu. Karena toko-toko kelontong, toko-toko rokok gitu kan, mereka nggak akan peduli status nganggur lu, mereka cuma butuh duit lu gitu. Lu nggak bakal bisa jual kisah sedih lu untuk mendapatkan sesuatu men. Jadi upgrade diri aja sih, itu sih yang bisa lu lakukan ketika nganggur. Oke, next. Kenapa setiap kita mau menjadi pribadi yang produktif seringkali tertunda hanya karena terdistraksi dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak penting? Kenapa setiap kita mau menjadi pribadi? Karena sebenarnya lu memang belum pengen gitu. Kan lu tadi bilang nih, kenapa setiap kita mau menjadi pribadi yang produktif seringkali tertunda hanya karena terdistraksi dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak penting. Karena memang lu nggak sepengen itu jadi orang yang produktif. Jadi balikin ke diri lu sendiri, lu bener-bener pengen jadi orang produktif atau enggak. Karena kalau lu memang bener-bener pengen berubah menjadi orang produktif, ya lu seharusnya nggak terdistract man gitu. Ya kuatin niatnya lagi sih, itu aja sih yang bisa gue bilang. Oke, next. Kenapa jadi orang bener rasanya kayak dimusuhin sana sini dan berakhir sendirian? Ini sama kayak pertanyaan tadi nih, yang kenapa nggak bisa jadi diri sendiri? Karena mereka, tapi tunggu dulu.
Kenapa jadi orang bener rasanya kayak dimusuhin sana sini dan berakhir sendirian? Ini bener yang bener-bener bener atau bener di kepala lu sendiri nih gitu? Oke, kalau gini. Kalau konteksnya ini memang bener yang sebenar-benarnya gitu loh. Ya karena orang memang tidak siap dengan kebenaran, men. Mereka lebih suka diberi kepalsuan gitu. Yang penting bisa menyenangkan orang lain kan, kodratnya manusia kayaknya kayak gitu, lebih suka disenangin gitu. Jadi kenapa lu dimusuhin ya gara-gara itu lu, karena lu jadi diri lu sendiri dan mereka nggak suka gitu loh. Mereka pengennya lu bisa menyesuaikan dengan mereka, lu pengennya bisa berpura-pura berpura-pura senang dengan keadaan mereka mungkin. Tapi mbak ya kalau benar ya lu maksudnya cuma benar di kepala lu sendiri doang, karena ibarat di satu kelas nih gitu kan, sering terjadi perdebatan dan lu adalah orang yang dikucilkan gara-gara perdebatan itu dari 30 orang dalam satu kelas dan lu sendiri dikucilkan, kayaknya ada yang salah dengan lu, men, gitu. Kayaknya lu benar di kepala sendiri doang gitu. Ya lu harus bedain sih, ya lu paham deh maksud gua gitu. Oke, next. Kenapa ya orang-orang suka cariin kita jodoh padahal kita nggak minta? Itu ada gua bahas di konten Circle Cewek. Coba lo dengar, di situ ada jawabannya gitu. Gua kadang heran juga sih lihat orang-orang yang jodoh-jodohin gini. Karena kalau yang gua bahas di konten gue ya, ini gua spill tipis deh. Karena kayak misalnya nih yang gue lihat biasa terjadi di circle cewek. Ya ini sangat subjektif. Sekali lagi gue bilang ini sangat subjektif. Oke. Circle cewek tuh gue nggak paham kenapa mereka suka banget jodohin teman-teman ceweknya. Bahkan yang udah punya pacar juga, kalau pacar nggak sesuai bagi mereka bakal dijodoh-jodohin, percaya sama gue gitu. Mungkin bagi mereka teman mereka ini game gitu. Kalau dicocokin sama ini bakal gimana ya? Kalau dicocokin sama itu bakal gimana ya? Jadi temannya ini cuman kayak objek game saya bagi mereka gitu loh, kayak permainan mereka doang gitu. Jadi kalau ada yang mau jodoh-jodohin lu dan lu nggak suka ya udah tolak aja, men, belak-belakan aja, ngapain sih gitu. Lu tahu apa yang lu mau, nggak perlu orang lain juga yang nyariin. Oke, okay? Next. Apa quotes yang paling relevan sekarang? Anjing ini keren, gue pernah lihat podcastnya Koh Ernest. Aduh lupa gue channelnya, cuman ada Andopi sama Abigail Cantika di situ. Jadi Coherence ditanya, apa nasihat terburuk yang pernah lu dengar? Jawaban Coherence sangat relate sih menurut gue, sangat relevan sesuai pertanyaan lu gitu kan. Coherence jawab, berteman dengan semua orang, anjing gitu. Jadi nasihat terburuk yang pernah dia dapat itu berteman dengan semua orang, karena ya kita nggak harus berteman dengan semua orang, men gitu. Ngapain gitu. Tapi kalau lu ngerasa nggak relate ya coba aja berteman dengan semua orang dan kita lihat dalam 5 tahun ke depan apakah lu masih punya pemikirannya sama gitu. Oke, next. Apa tips agar kita bisa memanipulasi rekan kerja yang suka show off dan suka mendebat? Anjing, crab mentality banget lu. Ketika di kerjaan ya show off, terus suka mendebat, ya namanya juga kerja, men. Masa iya lu jadiin PC dia mulu nih kayak patung nih, datang masuk kerja diem gitu ya? Kagak dong, namanya juga kerja. Ya wajar, itu wajar, lu nya aja sih yang terlalu iri gitu, men. Kayaknya lu tipe orang yang nggak suka orang berkembang sih menurut gua gitu. Kurang-kurangin, men, kurang-kurangin. Jadi nggak ada tips untuk lu stop ngurusin hidup orang lain gitu loh. Lu kerja di situ, lu kerja nyari duit, ya lakuin yang terbaik dong. Set. Masa iya orang yang show off dan suka mendebat aja jadi masalah buat lo? Gile kali lu. Oke, next. Bagaimana kita menjalani hidup di zaman yang penuh distraksi dan akselerasi atau perubahan yang sangat begitu cepat? Anjing, ribet banget bahasa lo gitu. Jawabannya,
Nah, kita harus tetap relevan, men. Simpelnya gini aja deh. Lu masih denger nggak sih nasihat dari kakek atau nenek lu? Kayaknya enggak deh gitu kan. Karena mereka nggak relevan gitu loh. Emang lu mau jadi orang yang kayak gitu loh. Mereka nggak didengar karena mereka nggak relevan loh, men. Jadi ketika perubahan dunia ini begitu cepat, ya ikutin. Masa ya lu mau mentok jadi gitu duo, jadi gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau lu memilih untuk tidak mengikuti perkembangan zaman gitu lah, ya lu bakal berakhir jadi kayak kakek-kakek nenek-nenek yang nggak didengerin cucunya gitu loh. Dan harus lu terima karena itu konsekuensi dari lu nggak relevan. Udah sesimpel itu sih gitu. Oke, next. Bagaimana kita tahu kalau orang itu tepat buat kita, tapi dia masih suka mengikuti apa yang orang tuanya mau? Kalau lu udah pakai kata-kata tapi di sini, kayaknya dia bukan orang yang tepat deh gitu. kan kan lu nanya nih, bagaimana kita tahu kalau orang itu tepat buat kita, tapi dia masih suka mengikuti apa yang orang tuanya mau? Lu udah pakai kata-kata tapi nih di sini, berarti kayaknya dia memang bukan orang yang tepat buat lu. Kayaknya orang yang tepat buat lu itu bukanlah orang yang masih mengikuti apa yang orang tuanya mau gitu. Oke, next. Bagaimana cara menyudahi hubungan yang tidak saya inginkan, tapi mantan terus-menerus menghubungi hingga sangat mengganggu saya? Kalau dia masih menghubungin lu, itu tandanya lu masih ngasih celah supaya dia bisa ngubungin gitu. Selagi dia masih bisa hubungin, ya dia bakal ngubungin lu, men. Blok, 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 tinggal di blok aja udah. Blok, putus semua kontak, jangan sampai dia bisa menghubungi lu lagi. Udah sesimpel itu sih, men. Lu ngapain pusing sih? Lu kan pengen menyudahi, pengen menyudahi hubungan yang tidak lu inginkan. Tapi dia masih terus ganggu terus, ya udah stop jalur untuk dia bisa mengganggu lu gitu loh. Blok kontaknya, blok sosmednya, blok segala hal yang berhubungan dengan dia supaya dia tidak bisa mengganggu lu lagi. Udah simple, men, jangan dibuat pusing gitu. Kecuali sebenarnya lu masih senang dihubungin gitu. Oke, next. Apakah banyak teman memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan usaha? Aduh, anjing, ini ada gua bahas, ada konten gua lupa, gua kayaknya konten di konten bisnis deh gitu loh. Jadi gua pernah bilang kalau circle terdekat lu bukanlah orang yang akan membantu lu jadi kaya gitu. Tapi ini kalau konteksnya teman yang memang sesuai dengan bisnis lu, bisa jadi mungkin akan berpengaruh pada bisnis lu. Tapi kalau orang-orang yang nggak sesuai dengan bisnis lu, kayaknya itu nggak akan mempengaruhi sama sekali gitu. Fokus sama diri lu aja sih, men. Kalau lu memang usaha lu memang bagus gitu loh, orang bakal datang kok. Lu nggak perlu ngarepin orang lain gitu loh. Lu nggak perlu ngarepin temen untuk bantu lu jalanin usaha. Lagian usaha yang lu bangun itu kan untuk lu gitu loh. Ya ngapain lu harus libatin orang lain sih? Belajar tanggung jawab sama diri sendiri, men gitu. Oke, next. Bagaimana cara bijak merespon manusia yang suka mengatakan bodoh amat? Gini ya, men. Dia kan udah bilang nih bodoh amat. Lu ngapain ngerespon? Berarti dia memang nggak butuh direspons gitu loh. Ya udah gitu loh. Masa lu masih mencari cara bijak merespon manusia yang suka mengatakan bodoh amat? Ya dia nggak pengen direspon. Udah, ketika dia ngomong bodoh amat, ya udah gak usah respon, tinggalin, selesai, men gitu. Ngapain lu ngabisin tenaga mikirin solusi dari dia bilang bodoh amat sih gitu? Aneh banget. Oke, next. Cara agar kita tidak peduli terhadap inaan atau sifat sok jagoan di sekitar kita. Ini pertanyaannya agak tricky nih. Cara agar kita tidak peduli terhadap hinaan atau sifat sok jagoan di sekitar kita. Soalnya terkadang sebenarnya orang nggak ada sok jagoan, lu nya aja nih yang memang pikirannya buruk aja, men, kadang gitu. Tapi kalau seandainya memang ada orang yang sok jagoan gitu kan, dan lu juga dihina misalnya gitu kan, ya udah nggak usah dengerin sih, men. Ngapain lu dengerin coba?
Ya udah nggak panggil lalu, ya udah gitu. Dengan lu merespon dia itu adalah cara termudah untuk dia tetap menghina lu gitu. Orang-orang kan stop lo kalau gak ada respon gitu. Jadi nggak usah direspon sih saran gue ya. Ya kalau lu mau juga gitu. Aduh, kayaknya sekian dulu untuk pertanyaan kali ini. Ini lumayan lama juga sih, jarang-jarang gua ngonten 25 menit ini. Ya, mungkin sekian dari gua. Kita bakal jumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya. Bye.